Ya, makharij itu artinya tempat keluar, yaitu jamak dari makhraj. Huruf pun jamak dari harf. Ya, berarti makhrajul huruf ini tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi huruf itu memiliki tempat yang wajib ya, tempat khusus untuk kita melafalkan, memvokalkan, menyuarakan. Nah, gitu ya. Nah, itu ada tempatnya. Tempat huruf itu ada 5 nanti. Tempat keluarnya huruf itu hanya ada 5 tempat saja. Ada yang keluarnya dari rongga tenggorokan, rongga mulut, ada yang keluar dari tenggorokan, ada huruf itu nanti keluarnya dari lidah, ya lisan, ada yang dari 2 bibir, sama ada dari rongga hidung. Nah, 5 tempat ini saja yang dimiliki hanya 5 tempat ini sajalah nanti keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Lalu yang kedua sifat. Nah, apa perbedaan nanti antara sifat dan makhraj? Nah, kalau makhraj tadi tempat keluarnya huruf. Nah, kalau sifat ini sesuatu yang melekat ya, karakter-karakter yang melekat pada huruf-huruf yang kita bahas tadi. Nah, jadi huruf hijaiyah itu memiliki karakter, yang memiliki karakter sifat yang wajib kita berikan nanti ketika kita membaca huruf tersebut. Nah, begitu ya. Jadi kalau mau mudahnya begini, kalau makhrajul huruf itu tempat keluar, sifatul huruf itu cara mengeluarkan. Nah, jadi karakter-karakter itulah cara kita mengeluarkan huruf tersebut. Nah, gitu ya contoh nih. Nah, saya selalu kasih contoh huruf shad dan huruf sin. Nah, ini biar kita terbiasa ya. Pertama huruf sin. Sa sama shad. Ya. Ini kalau kita lihat dari segi makhraj ya. Dari segi makhraj, huruf sin dan sa ini makhrajnya sama, ujung lidah. Oke ya, ujung lidah. Oke ya, sampai di sini. Nah, lalu kalau karakter, tadi kan kita bahas sifat. Nah, sifat dari kedua huruf ini dia berbeda cara mengeluarkannya. Nah, kalau makhraj tadi kan tempat keluar huruf. Nah, ini sama-sama keluarnya dari ujung lidah. Tapi cara mengeluarkannya dua huruf ini berbeda. Huruf shad itu dia tebal, ya kan? Huruf sin ini tipis. Nah, maka nanti akan banyak tuh biasanya persoalan yang ketika kita temukan ketika membaca huruf shad dan sin. Nah, contoh di dalam surah Al-Fatihah ya, ihdinasi. Nah, ini kadang kita membacanya huruf shad yang berharakat kasrah, di situ kita suka tertukar dengan huruf sin. Nah, ihdinasi, ihdinasi. Nah, jadi maka karena di huruf shad itu tebal, huruf sin itu tipis, maka huruf shadnya harus dibaca tebal kuat walaupun nanti kasrah. Ihdinasi, ihdinasi roto. Nah, begitu ya. Jadi itu perbedaan antara makhraj dan sifat. Oke ya, sampai di sini sudah paham ya. Assalamualaikum Ustadz, madunya sudah sampai. Nah, Insya Allah. Oke ya, ini alhamdulillah kalau teman-teman yang kemarin sudah check out madu, coba nanti langsung dikonsumsi ya. Ini madunya juga saya juga konsumsi di rumah nih. Nah, nanti di akhir pembelajaran insya Allah nanti teman-teman yang pengen madu, nah nanti saya sematkan di keranjang kuning. Ya insya Allah ini madunya madu amanah ya, madunya amanah, memang enak ya, madunya asli dan full stamina ketika kita konsumsinya sebelum istirahat dan ketika sebelum berkegiatan. Nah, oke, jazakumullah khairan ya teman-teman yang sudah check out kemarin, nanti bisa langsung dikonsumsi. Oke, baik, kita langsung lanjut ya. Sampai di sini paham ya perbedaan antara makhraj dan sifat? Coba paham belum perbedaan antara makhraj dan sifat? Nah, ini materi utama kita ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk materi apa sih nanti yang akan kita pelajari. Kan begitu ya. Oke, lalu yang lain ya, materi yang ketiga. Yang ketiga itu kita akan bahas ya penyempurnaan harokat, itmamul harokat. Ya, penyempurnaan harokat itu nanti ada 3 ya. Harokat itu kan ada harokat fathah, kasroh, ya ada dhammah. Nah, ya, fathah, kasrah, dhammah. Ya, ketika huruf itu berharakat fathah berarti ya dengan membuka mulut, jangan sampai nanti bunyinya ini ya enggak sempurna, jangan dibuka. A'u, a'u, a. Nah, lalu untuk vokal a ya. A kita ketika membaca Al-Qur'an ya, orang Arab itu dengan A kita di Indonesia berbeda. Nah, karena kalau vokal kita orang Arab ya mengucapkan huruf A-nya itu dia rahangnya sedikit diturunkan ya, sedikit tersenyum. Bukan a. Kalau kita di Indonesia kan aku. Kalau dia a'u,
aku. Nah, dia sedikit tipis bunyinya. Ya, dengan menurunkan rahang tersenyum. Nah, itu. Lalu kalau yang kasroh, ya, huruf yang berharakat kasroh, cara menyempurnakan dengan menurunkan rahang. I, bi, bismillah, jangan bismillah. Nah, ini. Lalu yang ketiga dhammah, ya dhammah ini mencucu. U, a'u, 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 sempurna. Nah, dia ada tipsnya juga ya. Jadi ketika kita menyempurnakan huruf membaca Al-Quran, nah ini kita nggak boleh enggan, jangan malu. Kadang, waduh, aku harus memonyongkan mulut sempurna. Kadang kita nih ada rasa malu gitu ya. Nah ini nggak perlu, udah sempurnakan saja karena ini berkaitan dengan bacaan Al-Quran ya. Sempurnakan a'u, zu, sempurna saja. Jangan nanggung, jangan a'udzubillah. Tapi a'udzubillah, zubillah. Nah, contoh ayat yang sudah kita bahas kemarin, ayat pertama. Wal 'adiyati wal'a. Nah, jadi ketika fathahnya dibuka wal'a. Nah, gitu ya. Falmu. Ini yang dhammah. Falmuriya riya. Nah, nih ketika dhammah monyong, kasrahnya turun, fathah dibuka. Falmuriya ri. Nah, kasrah jangan re, tapi ri, riyati. Nah, itu. Lebih kurangnya seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan harokatnya, maka huruf yang berharakat fathah, kasrah, dhammah semuanya wajib kita sempurnakan. Gitu ya. Oke. Insyaallah itu materinya nanti yang akan kita bahas ya. Makhrajul huruf, sifatul huruf, sama penyempurnaan harokat. Ya, itu secara teori, praktek semua nanti akan kita kita bahas gitu ya. Dari segi makhraj, dari segi teori kita akan bahas nanti tuntas, lalu kita praktek juga. Jadi kita bukan hanya sekedar teori saja yang kita bahas, tapi insyaallah dengan prakteknya. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini insyaallah ya. Oke, baik teman-teman yang sudah masuk, yang sudah hadir. Nah, silakan yang baru bergabung di beranda saya. Nah, teman-teman bisa klik tombol plus yang ada di atas ya. Klik tombol plusnya, di follow akun saya nanti agar teman-teman bisa dapat notif ya pembelajaran tahsin yang rutin insyaallah setiap pagi ya kita laksanakan. Kadang saya live juga siang sama malam, tapi ini fleksibel waktunya. Tapi yang insyaallah yang kita rutinkan itu di waktu pagi ya, di waktu pagi insyaallah kita bisa bersama-sama. Walaupun teman-teman ada yang berkegiatan, nggak apa-apa ya, sambil kerja sambil masak boleh, nggak apa-apa, ahlan ya. Kalau misalkan nanti ada waktu renggang luang, nanti bisa ikut live juga di siang hari ya. Siang hari insyaallah mungkin kan waktu renggang ya, jam-jam istirahat bekerja, nanti itu bisa ikut juga live-nya gitu ya. Tapi nggak lama, paling setengah jam biasanya kalau siang gitu. Oke, baik, lanjut ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, untuk yang sebelah kiri saya ini, nah ini untuk pembahasan sifatnya. Nah, ini sifat-sifatnya, yang sifat memiliki lawan di sini ada 5 ya. Ada hamas, lawannya jahar, syiddah, rokhawah, isti'la, istifal, itbaq, infitah, izlaq, ismat, qalqalah, inhiraf, lin, takrir, at-tafashi, al-istitalah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Siang ba'da zuhur ya. Kalau siang itu ba'da zuhur kita mulainya. Oke ya. Nah, ini untuk karakter sifatnya. Nah, nanti kita bahas ketika bahas ayatnya, per hurufnya kita bahas makhrajnya, kita bahas sifatnya, lalu bagaimana prakteknya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Begitu ya. Oke, baik. Insyaallah ya. Oke, silakan ya teman-teman semua yang sudah hadir ya. Jangan lupa sambil di tap layarnya ya. Sambil di tap layarnya. Kenapa kok setiap kita live ayo tap layar. Nah, sebenarnya ya tap layar itu fungsinya apa, teman-teman? Ya fungsinya karena kita kan menggunakan platform ya. Kita live itu menggunakan platform TikTok. Nah, jadi gunanya tap layar itu sebenarnya agar terbaca ya. Algoritmanya oleh TikTok terbaca. Oh, ternyata room live-nya kita di sini aktif. Nah, pesertanya ada aktif, ya, interaktif roomnya. Nah, jadi kalau sudah ketahuan oh ini aktif nih, berarti nanti di-push oleh TikTok
ya, semakin disebarluaskan video kita. Nah, sehingga apa? Sehingga semakin banyak orang yang bisa ikut belajar, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Nah, jadi ya kita juga terhitung mendapatkan amal jariah kan gitu. Nah, kita mantap layar ini sebenarnya amal jariah nih teman-teman. So, teman-teman sambil sambil menyimak sambil mantap layar. Nah, ini sebenarnya kita sudah dapat amal jariah. Secara tidak langsung ya kita menyebarluaskan video pembelajaran kita. Nah, gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang ikut gabung, mereka mendapatkan manfaat, insya Allah pahalanya akan terus mengalir ke diri kita. Nah, begitu ya. Udah jelas ya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Nah, bukan hanya orang yang mengajarkan saja, tapi yang belajar juga. Insya Allah dapatkan berkah. Dan satu yang perlu kita ingat ya, pahala yang tidak terputus itu ya salah satunya amal jariah. Nah, amal jariahnya di sini bagaimana? Ya caranya dengan mantap layar. Nah, begitu. Barangkali ada yang risih gitu ya. Aduh, saya selalu bilang, ayo tap layar, ayo tap layar. Sebenarnya gunanya itu. Nah, gunanya agar video kita itu semakin dipush oleh TikTok sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Assalamualaikum Ustadz, ikut belajar ya Ustadz. Pak Ustadz, saya susah mengucapkan huruf ro ya. Nanti kita praktek ya, insyaallah. Siap Ustadz. Oke, baik. Kita langsung masuk ya. Nah, kita langsung masuk ke ayat ketiga. Nah, ini diawali dengan huruf fa ya. Falmuriyah. Nah, ini kemarin kita sudah bahas huruf fa, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Semakin banyak kita mengulang materi, insya Allah semakin faham dan semakin mudah kita mengucapkan hurufnya. Amin ya. Nah, huruf fa. Nah, diperhatikan di sini ada beberapa kesalahan ya. Ya, kesalahan umum huruf fa itu biasa kita pakai vokal P. Vokal P. Nah, ini nggak boleh ya. Jangan samakan vokal huruf fa ketika kita membaca Al-Quran sama vokal kita di Indonesia menggunakan huruf P. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau vokal P itu ya yang terlibat dia bibir bawah dan bibir bawah dan atas ini tertempel. Nah, ini yang bermasalah ya. Pa, coba perhatikan. Pa, pi, pu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan huruf fa dengan melekatkan dua bibir atas, bibir bawah. Tetapi caranya bagaimana? Nah, caranya gigi seri atas. Nih, ya ini namanya gigi seri atas yang kita sentuhkan ke perut bibir bawah bagian dalam. Fa. Nah, ya, perut bibir bawah bagian dalam. Nah, ya, nih, bagian dalam. F. Gigi seri atasnya disentuhkan ke perut bibir bawah bagian dalam. F. Oke, sekarang kita coba prakteknya. Itu keluar, itu makhrajnya ya. Yang perlu diingat, makhrajnya dari gigi seri atas menyentuh ke perut bibir bawah bagian dalam. Oke, sekarang kita praktek. Teman-teman sambil saya menjelaskan, sambil menyimak, sambil tap layar ya. Sambil tap layar agar semakin dipush nih video kita sama TikTok. Agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Oke ya. Gigi seri atas disentuhkan ke perut bagian dalam. Betul. Fa, fi, fu. Nah, sekali lagi ketika melafalkan hurufnya, ketika latihan praktek baca, praktek membaca hurufnya diiringi dengan penyempurnaan harakatnya ya. Fa-nya dibuka mulutnya, yang fi-nya dikasrohkan turun rahangnya, vokalnya i, yang fu-nya dhammah monyongkan sempurna. Jangan sampai kita cuma berlatih huruf tapi harakatnya nggak disempurnakan. Fa, fi, fu, fa, fi, fu. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi harus betul-betul disempurnakan. Ya, sekarang kita praktek. Teman-teman ikuti ya. Ketika praktek, usahakan teman-teman mengikuti agar sempurna bacaan hurufnya. Oke. Fa ya, makhrajnya sempurna, gigi seri atas sentuh di perut bibir bawah. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Oke. Lalu yang sukun. F, if, uf. Tasdid. Fa, if. Nah, ini biasanya kalau yang kasroh suka sulit nih. If harusnya i, ifi. Nah, jadi kasroh vokalnya i. Ifi, ufu, uf. Kenapa dia harus ditarik disenyumkan? Karena huruf fa itu dia istifal tipis. Ufu. Nah, ufu. Nah, oke, baik ya.
Begitu. Nah, itu makhrajnya. Tadi kita sudah latih. Nah, sekarang kita coba bedah ya karakter yang dimiliki oleh huruf fa. Yang pertama, huruf fa punya karakter sifat hamas. Nih, ya. Huruf-huruf hamas itu ada apa saja ya? Fahathahu syakhsun sakat. Nah, huruf fa itu termasuk. Bagaimana kita mendeteksi huruf-huruf hamas? Nah, bagaimana caranya ini sudah sempurna belum huruf hamasnya? Sudah ada belum hamasnya? Nah, caranya teman-teman letakkan telapak tangannya di depan mulut, ucapkan huruf yang akan kita latih. Ya, huruf fa ya. Coba sekarang. Fa, fa, fi, fu, af, if, uf, fal, muriya, fal, muriya. Nah, ini akan kerasa ya, telapak tangan kita ini ada aliran udara yang keluar dari mulut. Nah, yang mengeluarkan nafas. Mengeluarkan nafas ini artinya apa? Sifat hamas. Lalu yang kedua, dia rokhwah ya. Makanya nanti ketika kita latih dia yang berharokat sukun ya, yang af, if. Nah, ini dia fa-nya tidak ada suara yang terjedah dan tidak ada terpantulan. Nah, di sini saya tambah lagi. Ada beberapa kesalahan yang kedua, yaitu suka terpantul. Af, af. Nah, ya, jangan af. Apa misalkan contohnya? Wa nafsin, hati-hati. Dia punya sifat rokhwah, berarti suaranya sempurna alirannya. Wa nafsin. Nah, ya, jadi jangan sampai ada pantulan. Nah, kenapa? Karena dia memiliki sifat rokhwah. Oke ya, sampai di situ. Lalu yang ketiga, dia istifal ya, tipis. Fa, fi, fu, jangan fo, enggak ada. Fa, fi, fu. Nah, ini tipis. Lalu infitah, sama ya, terhamparnya lidah. Lalu dia yang kelima, al-izlaq. Nah, al-izlaq ini mati mengucapkan huruf-hurufnya itu mudah ya. Ini bagi orang-orang Arab ini menggolongkan huruf fa ini mudah dilafalkan. Maka dia sifatnya izlaq ya. Hurufnya apa? Firra min lubin. Nah, jadi itu huruf-huruf yang bagi mereka itu melafalkan hurufnya mudah. Oke, sudah. Sisanya apa? Qalqalah, inhiraf, lin, takrir, tafashi, istitalah, as-safir tidak ada. Berarti hanya 5 saja karakter yang dimiliki oleh huruf fa. Maka diberikan haknya, jangan sampai terpantul, vokalnya harus jelas, vokalnya, makhrajnya huruf fa, jangan sampai vokal p. Nah, dia mengalir ya. Falmu, fa. Nah, ini ya yang biasa suka terjadi kesalahan seperti itu. Jadi huruf fa-nya itu cenderung ke vokal P. Karena apa? Karena dia dua bibirnya bersentuhan. Hati-hati. Yang disentuhkan itu ujung gigi seri atasnya ke perut bibir bawah bagian dalam. Oke ya, sampai di sini insyaallah ya bisa difahami. Ayo teman-teman yang menyimak ya sambil tap layarnya. Yang belum share nih ya, yang belum share silahkan di-share dulu ya. Di-share ke grup-grupnya ya, dibagikan ya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Oke ya. Teman-teman yang baru ikut di beranda saya ya, baru ikut live saya, barangkali baru ketemu, oh ini pembelajaran apa sih? Nah, teman-teman bisa klik tombol plus yang ada di atas ya, di follow akun saya. Nanti teman-teman akan dapat notif pembelajaran tahsin kita yang rutin insyaallah setiap pagi ya kita laksanakan. Bisa nanti kalau siang sama malam itu dia waktunya fleksibel ya. Kalau saya ada waktu luang biasanya saya live juga. Tapi insyaallah yang kita rutinkan itu di pagi hari. Lalu falmu. Nah, lalu kita masuk ke huruf lam. Nah, ini lam juga ada beberapa kesalahannya yang sering terjadi di sini ya. Huruf lamnya ya suka terpantul. Nah, ya. Falemu. Nah, hati-hati ya. Fale. Nah, ini makhrajnya kan huruf lam itu dari ujung lidah ya. Ujung lidahnya naik nah, dia ujung lidahnya ya, ujung lidah yang dari sisi kiri dan kanan ini ya seluruhnya menyentuh ke langit-langit.
falmu. Nah, biasanya yang suka terjadi kalau huruf lamnya itu terpantul ataupun tawallud. Nah, itu apa? Karena dia makhrajnya belum sempurna, sudah kita lepas dari makhrajnya. Artinya apa? Berarti ujung lidahnya itu sudah terpisah dari langit-langit. Nah, itu biasanya suka terpantul, pasti ya. Falle. Nah, kan terlihat tuh lidah saya yang turun. Falle. Le. Le. Nah, makanya dia ada pantulan suara. Harusnya kan ditahan saja di atas. Falmu. Falmu. Nah, gitu. Jadi tipsnya itu. Jadi kita sendiri sebenarnya yang bisa apa namanya? Mendeteksi ya, bisa mendeteksi agar huruf itu tidak ada pantulannya. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti ini, sudah kita latih seperti ini, insya Allah nanti ketika kita membaca Al-Quran itu akan terbawa ya, akan terbiasa sendiri. Ketika ada, oh ini hurufnya kok kepantul ya, kita ngerasa oh kayak ada yang salah. Nanti biasanya kita ulang lagi bacaannya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ya, harapannya gitu, ketika kita membaca Al-Quran usahakan sempurnakan dulu huruf-hurufnya, tidak apa-apa. Jadi tempo bacaan itu kan ada 3 ya, ada bacaan tahqiq, ada bacaan tadwir, ada bacaan hadr. Nah, usahakan ketika kita di awal-awal ya belajar tahsin ya, sedang memperbaiki bacaan, menyempurnakan harokat. Nah, ini usahakan pakai level yang paling pelan dulu, yang tahqiq. Nah, tahqiq itu yang bacaan paling pelan. Nanti ada lagi yang level 2 tadwir. Nah, tadwir itu yang sedang. Baru yang ketiga ada hadr. Nah, kalau hadr ini cepat, nggak boleh. Jadi saran saya untuk awal-awal bagi pemula yang baru memang belajar tahsin, yang ingin memperbaiki bacaan, huruf, nah ini usahakan pakai bacaan yang tahqiq, yang pelan saja. Nah, nggak apa-apa, targetnya 1 hari ya, nggak perlu banyak-banyak, mungkin bacaannya 1 halaman, 2 halaman, yang penting bacaannya tahqiq. Nah ya, iya Ustaz, sering tawalud. Nah begitu ya, memang sering terpantul. Falle, falle, le, ini karena lepas nih makhrajnya. Le harusnya kan ditahan. Falmu, falmu, al, falmu. Nah, tipsnya begitu ya. Makanya nih saya biasanya kalau kita sedang kalau kita di pesantren ya, itu guru-guru kita suka menyarankan kalau lagi belajar, kalau sedang belajar tahsin ya, usahakan apa, punya cermin. Nah, ini untuk khusus nih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya pagi hari ini coba pakai tips ini ya, insya Allah ampuh. Jadi usahakan ya, ketika kita belajar tahsin ya, kita itu bacanya itu sambil bercermin. Nah, bukan untuk dandan ya, enggak. Maksudnya bercermin itu kita lihat posisi lidah kita ya, kita lihat posisi mulut kita, penyempurnaan harokatnya, huruf-hurufnya. Nah, gitu ya. Ya, di cermin, misalkan kalau nggak misalkan repot kalau mau bawa cermin gede, ya udah kan kita ada tuh ya, mungkin kaca-kaca pecahan cermin kecil-kecil atau bekas make up. Nah, itu aja sambil baca sambil lihat falmu, falmu. Nah, gitu ya. Nah, ya, oke. Itu. Udah Ustadz, udah beli semalam cermin kecil. Nah, bagus, Insya Allah ya. Teman-teman yang sudah coba beli cermin untuk belajar tahsin, nah ini bagus nih. Jadi kalau cermin kecil itu kan nanti kita bisa kantongi, ataupun kalau kita kerja, kalau kita ngajar kan bisa masukin dalam tas. Pas lagi free, lagi istirahat, ya udah sambil belajar latihan makhraj. Kemarin sudah saya kasih ya formatnya. Kalau ya ada yang mau bertanya silakan. Ya, kalau misalkan insya Allah bisa saya jawab, nanti saya jawab gitu ya. Kalau belum ya nanti mungkin kita carikan referensinya apa begitu. Oke, enggak apa Ahlan, kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, apa tadi? Cermin ya. Nah, itu bisa di apa, kalau pas kita istirahat ya gitu, kita kan bisa latihan. Ya, format untuk latihan makhraj itu, mohon maaf, latihan makhraj itu formatnya ya, hurufnya disukunkan lalu ditasdidkan ya. Contoh misalkan tadi mengucapkan huruf fa, jadi fa-nya itu yang disukunkan lalu ditasdidkan, berikan huruf sebelumnya, huruf hamzah, misalkan huruf hamzah ya, af. Nah, af, lalu yang kasrah if, lalu uf. Nah, begini formatnya, af, if, uf, lalu yang tasdid af,
fa, nah, ifi, lalu uffu. Nah, dia akan kerasa itu makhrajnya nanti, ya. Affa, ifi, uffu. Nah, sambil kita lihat di cermin posisi mulutnya sudah benar atau belum. Nah, begitu ya. Apapun hurufnya sama. Jadi konsepnya seperti ini. Misalkan latihan huruf sin sama as, dengan melihat sifat-sifatnya. Nah, disempurnakan semuanya. Sifat hurufnya disempurnakan, harakat-harakatnya pun disempurnakan. As, is, us, asa, isi, usu. Nah, begitu ya. Oke, mana tadi ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Udah. Sudah kita tutup. Kita tutup. Selesai ini ya. Ini untuk format. Oke, sudah. Oke, kita lanjut lagi. Kelihatan nggak nih tulisannya? Kalau kelihatan, kalau enggak berarti saya hapus kita hilangkan dulu komentarnya gimana. Coba kalau seperti ini kira-kira kelihatan nggak? Coba ya sebentar. Nanti saya aktifkan lagi komentarnya. Sementara aja. Nah, gini ya. Mungkin sementara gini ya. Nah, mungkin sementara gitu nih. Nanti kalau misalkan sudah selesai pembahasannya di beberapa ayat, saya buka lagi, nanti teman-teman bisa tulis kolom komentar gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu lam ya, sudah, jangan terpantul. Nah, kalau kita lihat ya sini sifatnya, dia memiliki sifat. Nah, di sini kan ada syiddah, ada rokhwah ya. Syiddah rokhwah itu di pertengahan dari sifat syiddah rokhwah itu sebenarnya ada satu sifat lagi yang disebut dengan bainiyah atau tawassut. Nah, di sini dia hurufnya pun mengalir ya, sama seperti rokhwah. Ada 5, lin, umar. Lin umar. Jadi 5 huruf nih, lam, nun, ain, mim, ro. Nah, di sini kalau ada huruf 5 ini, ketika sukun berarti dia dialirkan. Tapi ya, alirannya bukan panjang seperti rokhwah, hanya sedikit saja. Nah, maka di lam sini perlu dialirkan, maka nggak boleh terpantul. Falmu, bukan alirannya bukan panjang-panjang ya, nggak panjang, sedikit saja. Falmu. Nah, kalau kita simulasikan ya, kalau kita bandingkan, misalkan spidol ini, ya misalkan ini aliran suara ya, dari ujung ke ujung nih. Nah, misalkan ini kalau huruf yang rokhwah, ini sempurna dari ujung ke ujung habis. Bismillah, itu sin ya, huruf sin itu kan rokhwah, berarti sempurna dari ujung ke ujung. Nah, sedangkan kalau yang tawassut bainiyah yang huruf 5 ini, lin umar, contohnya di lam, nah ini alirannya setengah. Falmu. Nah, ya. Gini. Falmu. Nah, bukan falmu. Nah, itu dia. Jadi dia alirannya sedikit saja karena dia memiliki sifat tawassut. Lalu huruf lam dia istifal ya, istifal lidahnya turun berarti tipis, infitah terhampar sama tipis ya. Berarti dia lam ini kalau yang sifat kelimanya masuk ke al-izlaq ya, mengucapkan huruf dengan mudah. Firra min lubin. Nah, lalu di sini qalqalah, inhiraf, lin, takrir, tafashi, istitalah, sofir ada tidak? Nah, dia masuknya ke al-inhiraf. Nah, inhiraf ini suara membelok. Nah, kenapa kok disebut suara membelok? Karena huruf lam kalau kita lihat dari makhrajnya ya, ujung lidahnya kan naik ke langit-langit. Sehingga apa? Suara yang keluar itu menghalangi ya keluar dari depan. Akhirnya apa? Dia membelok dari sisi kiri dan kanan lidah. Ini suaranya terhalang nih, keluar dari depan. Akhirnya dia keluarnya dari sisi kiri dan kanan. Makanya dia sini disebutnya al-inhiraf, membelok, suara membelok. Nah, itulah maksud dari suara sifat al-inhiraf. Nah, maka huruf lam berarti dia memiliki 6 sifat dan karakter. Oke ya, itu. Jadi itu ya sifat yang dimiliki oleh huruf lam. Takrir diulang. Oh, takrir belum. Kita belum ada bahas takrir ya. Oke, lanjut.
lam sudah, mu ya, huruf mim dhammah ya, dhammah sempurnakan, falmu, falmu, u. Nah, ini jangan sampai falmu, harusnya falmu ria, ria. Nah, lalu falmu, oh enggak ya, ini yang kita bahas ayat 3 ya, falmughi ya, falmughira, mu-nya dhammah ya, mencucu sempurna, ada huruf ghain. Nah, ini saya mau bahas nih huruf ghain nih. Coba kira-kira teman-teman, huruf ghain yang kasrah ya, itu tebal atau tipis? Nih coba. Kan kalau huruf shad ya, huruf shad kan contoh misalkan dinasri. Nah, dinasira. Ini shad yang kasrah, ini kan dibaca tebal ya. Dinasri, dinasri, sira, dinasira. Ini shad yang kasrah tebal ya. Nah, ini huruf ghain ketika kasrah tebal atau tipis? Nah, kalau kita lihat di sini ya, huruf tebal itu ada apa saja? Khosadatin kil, khosadagata qaza. Huruf ghain termasuk nih huruf tebal, tapi kalau dia kasrah coba kira-kira dibaca tebal atau tipis? Kira-kira ini kan kalau dilihat ya, huruf ghain ini masuk di huruf-huruf isti'la ya, ada 7. Khosadatin kil. Nah, khosadatin kil, khosadagata qaza. Huruf ghain masuk nih. Nah, ketika kasrah, pertanyaannya, apakah dia tebal atau tipis? Nah, ya, tipis Ustadz. Oke, yang lain. Coba. Tipis, tebal nih. Ada yang ngomong tebal juga ya. Atau tebal tipis. Atau tebal tipis. Nah, jadi gini. Nah, makanya nanti kembali lagi dengan apa? Oh, kok jahar. Nah, kembali lagi dengan karakternya si huruf ghain ya. Nanti kita balik ke laptop. Jadi lihat di sini sifat isti'la dan al-itbaq. Isti'la, coba isti'la ada apa saja? Ada 7 ya. Nah, kalau kita turun ke bawah ada sifat itbaq. Al-itbaq ini suara huruf yang kadar tebalnya kuat banget gitu ya. Jadi pangkal lidahnya itu melekat ke langit-langit. Nah, hurufnya apa saja? Ya ini yang saya lingkari kemarin. Ada huruf shad, dha, ta, dha. Huruf ghain termasuk atau enggak? Enggak termasuk. Berarti, nah ketika huruf ghain dia berharokat kasroh, jawabannya bukan apa? Di jawaban yang jawab tipis berarti kurang tepat. Yang jawab tebal juga kurang tepat. Nah, jadi yang benarnya apa? Tetap tebal tapi kadar tebalnya berkurang. Nah, gitu ya. Ya, tetap dia huruf tebal tapi kadar tebalnya yang berkurang. Bukan seperti mengucapkan huruf shad, dha, ta, dha ketika kasroh. Contoh kalau yang ini kan shad, dia kan tebalnya kuat. Kenapa? Karena dia masuk ke sifat al-itbaq. Huruf ghain nggak termasuk sifat al-itbaq, maka ketika dia kasroh, dia kadar tebalnya berkurang. Nah, begitu. Ya. Berarti kadar tebalnya yang berkurang. Berarti bukan dia bukan dia tipis, bukan tebal, tapi kadar tebalnya yang berkurang. Kadarnya yang berkurang. Maka kita membacanya falmughi, bukan ghui, falmughi, tidak, tapi falmughi, ghi. Nah, sama qaf sama khi, qi. Nah, bukan qwi atau khui. Nah, begitu. Ya, itu jawabannya. Jadi tetap tebal tapi kadar tebalnya yang berkurang. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Jadi tetap tebal tapi ketebalnya berkurang. Betul. Nah, oke ya. Tetap tebal tapi kadar tebalnya yang berkurang. Oke, Masya Allah ya. Faham ya sampai di sini? Udah jam 10 ya, nggak kerasa. Alhamdulillah. Sampai di sini bisa difahami? Ya, bisa ya? Oke, baik. Kalau sudah paham berarti kita lanjut lagi, ya. Jadi begitu. Jadi nanti pertanyaan saya misalkan gini. Ya, ini contoh lagi nih biar lebih paham ya, biar kita semakin paham. Coba di kalimat ini
mustaqim. Coba di sini. Ya, ini terakhir nih ya, biar penguatan nih. Contoh huruf qaf, kira-kira qaf kasroh di sini tebal atau tipis? Coba tulis kolom komentar. Coba. Mustaqim, huruf qaf ini tebal atau tipis bacanya? Ayo. Ya, ini persis nih kondisinya dengan yang kita bahas. Nih, sama nih persis. Tuh, falmughiro, ghiro, mustaqi. Nah, ayo tebal atau tipis? Ayo, tebal, ayo yang tipis. Sama dengan ghain. Nah, ini cari aman ini ya. Sama dengan ghain. Iya, maksudnya gimana cara bacanya? Ayo, tebal dan ditekan. Nah bener ya. Jadi jawabannya tetap dibaca tebal, tetapi kadar tebalnya yang berkurang. Nah begitu ya. Tetap dibaca tebal, tetapi kadar tebalnya yang berkurang. Kenapa? Karena huruf qafnya berharokat kasroh. Nah ya, karena berharokat kasroh. Gitu ya. Tapi ya tetap dikuatkan dengan karakter si huruf qafnya ya. Huruf qaf itu kan keluarnya dari mana? Dari pangkal lidah. Ya. Jadi pangkal lidah. Jadi nanti yang membedakan yang biasanya nih ya ketika mengucapkan melafalkan huruf qaf ini yang suka salah ya, mengucapkannya dia kurang kuat. Akhirnya apa? Lari ke vokal kaf. Jadi kaf dia. Mustaqim. Nah, ini hati-hati juga. Karena memang huruf qaf dan kaf itu makhrajnya berdekatan. Ya, coba sekarang kita bedah nih. Huruf qaf, makhrajnya dari, nah, lidah itu dibagi 4 ya nih. Ini saya analogi tangan saya nih. Ada ujung lidah, ada tengah lidah ya. Ada pangkal yang bagian belakang, ada yang sisi pinggir di sini. Oke ya, sisi pinggir. Nah, huruf qaf itu keluarnya dari pangkal lidah paling belakang. Ya. Pangkal lidah paling belakang ya, menyentuhnya ke langit-langit lunak. Ko, qi, ku, ko, qi, ku. Nah, sedangkan kaf, nah ini kenapa dia suka salah pengucapannya ke huruf kaf? Karena makhrajnya berdekatan nih. Kalau kaf tadi ya pangkal lidah paling belakang menyentuhnya ke langit-langit lunak. Kalau kaf dia sedikit ke depan. Ya, sedikit ke depan daripada huruf qaf, menyentuhnya ke langit-langit lunak dan keras. Ka, ki, ku. Nah, maka kita jangan sampai melafalkan kalimat mustaqim pakai kaf, mustaqi. Nah, itu karena memang biasanya karena makhrajnya itu berdekatan. Nah, kita kurang kuat melafalkan huruf qafnya. Harusnya kan gini, mustaqi, o, qi, mustaqim. Nah, yang disentuhnya itu di langit-langit lunak. Nah, tapi kalau kaf, langit-langit lunak dan keras sekaligus. Nah, ya, itu dia. Nah, oke, sekarang kita latihan huruf-huruf makhraj al-jawf. Apalagi kalau harokat dhammah Ustaz suka keder. Ya itu dia. Oke ya. Oke ya. Teman-teman jangan berhenti. Ayo silakan sambil tap layar. Oke ya, kita lanjut ke huruf mughiro. Nah, di sini ada mad tabi'i. Kita latihan lagi. Yang kemarin sudah coba latihan makhraj al-jawf ya, huruf-huruf mad tabi'i yang sudah berhasil huruf mad tabi'inya panjang 2 harokat yang enggak masuk ke hidung, berarti bagus ya. The best. Nah, sekarang kita latihan lagi. Sekarang ada mad tabi'i nih. Fal mughi, ghi. Nah, ini panjang 2 harokat. Mad tabi'i berarti dia keluarnya dari makhraj al-jawf. Artinya apa makhraj al-jawf itu? Artinya dia keluarnya dari rongga tenggorokan dan rongga mulut terbuka. Nah, penyakitnya dia suka masuk ke al-khayshum, suka masuk ke rongga hidung. Sekarang kita praktek nih. Teman-teman coba praktek, kita bareng-bareng ya praktek. Habis ini nanti setelah praktek saya pengen tahu, coba tulis kolom komentar yang sudah berhasil sama yang belum. Jadi bacanya nggak boleh masuk ke hidung ya, sambil dibuka tutup hidung baca kalimat ini ya, fal mughi, jangan
Kalau yang masih masuk seperti ini berarti salah ya. Gini. Kalau yang masih buka tutup hidungnya masuk bunyi murinya masuk ke hidung berarti ini kurang tepat. Sekarang kita praktek. Yang salahnya seperti ini. Fal muri. Nah, ini kurang tepat masuk ke hidung. Yang benarnya fal muri fal mughiro bersih ya. Oke, sekarang coba dipraktekkan. Nih, saya lihatkan tulisannya. Baca kalimat fal mughiro panjang 2 harokat sambil dibuka tutup hidung. Yang masih masuk ke khaysum coba tulis di kolom komentar. Yang sudah berhasil coba tulis berhasil. Yang sudah berhasil tulis berhasil, yang belum coba tulis belum. Nah, enggak apa-apa. Ya, di sini kita belajar sama-sama, nggak perlu malu ya, nggak perlu malu. Bisa jadi teman-teman hari ini tulisnya belum, besok ketika ketemu lagi huruf mad tabi'i sudah berhasil. Nah, kan begitu. Itu pun namanya proses. Ya. Nah, coba yang sudah coba ya, saya ulangi lagi. Fal mughi ya. Ya, coba. Berhasil. Nah, alhamdulillah. Berhasil alhamdulillah Ustadz. Tapi yang mim kemarin masih ya enggak apa-apa. Ayo coba yang ini dulu. Berhasil ya. Belum bisa membedakan. Waduh. Kadang benar kadang enggak. Nah, itu. Intinya kalau yang masih masuk ke hidung berarti ini bacaan mad tabi'inya kurang tepat. Yang masih bunyinya seperti ini. Fal mughi. Nah, itu kan masuk ke hidung nih, ada sengaunya. Mughi. Nah, ini berarti masih kurang tepat. Tapi kalau yang bunyinya sudah berhasil bersih seperti ini, fal mughi. Berarti ini sudah benar. Oke ya. Berhasil Ustaz, alhamdulillah. Masih baru ikut bergabung. Nah, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa teman-teman yang baru gabung, ya ahlan ya, teman-teman. Silahkan. Karena di sini kita belajarnya memang bisa semua kalangan ya, bisa dari pemula, yang menengah, yang lanjutan pun bisa, tidak apa-apa. Jadi memang kita sini pembahasan yang sederhana ya, dengan bahasa yang sederhana, dengan istilah-istilah yang sederhana. Pun kalau nanti ada istilah tajwid yang sulit, itu kita akan jabarkan, kita jelaskan, oh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah begitu ya, insyaallah. Jadi semuanya bisa mengikuti pembelajarannya. Oke ya. Oke, ghain berhasil, qaf belum. Mustaqi sama. Mustaqimnya juga di sini kan ada 2 harokat ya. Jangan kita bacanya mustaqim. Harusnya mustaqim. Qim. Oke ya, itu sama. Oke, alhamdulillah ya kalau selesai. Oke. Fal mughiro. Live dari jam berapa? Kita live kalau jadwal itu jam 8 ya, jam 8. Tapi kadang kita telat ya, bisa mulainya jam 9 atau jam setengah 9. Tadi kita mulainya jam 9. Ini sudah 1 jam kita live-nya ya. Ya, begitu. Oke, ini sudah jam 10 ya. Saya sebenarnya jam 10 ada kegiatan ini. Gimana? Kita sampai subuh ya, terakhir ya. Mudah-mudahan cukup. Oke, yang sudah berhasil ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang belum, nggak apa-apa. Kita coba lagi besok gitu ya. Oke. Mughi berarti 2 harokat, ro. Nah, huruf ro fathah. Nah, ini dibaca tebal, tafkhim. Tebal ya. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau lihat yang lengkapnya materi huruf ro, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, kapan dia boleh dibaca tebal tipis, nanti teman-teman kunjungi aja profil saya. Ya, klik profil saya, lihat di scroll di situ ada postingan saya resum ya terkait materi huruf ro tebal dan ro tipis. Nah, teman-teman cari konten saya di situ, nanti di save, dipelajari. Oh, mana sih huruf-huruf ro yang dibaca tebal? Ada 6 ya kondisinya. Mana sih huruf-huruf ro yang dibaca tipis? Ada 4. Lalu ada juga huruf ro yang boleh ditebalkan, boleh ditipiskan, ada 2. Nah, nanti teman-teman cari saja, klik makanya profil saya, yang belum follow di follow dulu. Klik profilnya lalu di scroll, nanti di situ ada materinya. Ya, materi resum. Nah, materi resum. Begitu ya. Oke. Ro-nya tafkhim ya. Diangkat pangkal lidahnya, lalu kesalahan umumnya di sini biasanya huruf ro-nya suka dilibatkan bibir. Jangan fal mughiru ro. Hati-hati jangan ro. Tapi dia tebalnya itu dengan mengangkat pangkal lidah. Fal mughiru ro.
ro, bukan ro, tapi ro. Fal mughiru ro. Nah, gitu ya. Ro tafkhim berarti dibaca tebal. Lalu ti kasroh taknya, ya, huruf tak juga dia harus benar ya pengucapannya. Ribut iya, di depan lagi ada pengamen tadi, tapi udah nggak ribut lagi sekarang, pengamennya udah pergi. Karena memang di sini kan sekitar kompleks ini ya, kompleks pesantren. Nah, jadi memang kita di sini ramai, di sini ada ibu-ibu, ada jualan sayur. Nah, kalau jam-jam segini biasanya. Oke ya. Fal mughiru, huruf ra-nya tafkhim tebal ya, diangkat pangkal lidahnya. Ghiru ti. Ya, lalu kasroh ya, sempurna, jangan fal mughiru ti, tapi ti ya, sempurna. Sube. Nah, ini untuk huruf qalqalah juga di sini perhatikan. Huruf ba kemarin kita sudah bahas ya. Huruf qalqalah itu ada 2 vokal. Berarti kan saya bahas ya. Qad bujadin, qaf, to, ba, jim, dal. Nah, ini 2 vokalnya o, yang 3 ini pakai vokal e. Nah, makanya huruf ba ini dia berarti pantulannya lembut ya. Mengalir lembut. Lembut. Nah, vokalnya e. Fal mughirati subha, sube. Nah, makanya dia ada vokal e di sini, sube. Nah, subha. Nah, tapi kalau yang ini pakai vokal o. Kenapa? Karena dia termasuk huruf isti'la. Tuh. Ya. Karena dia termasuk huruf isti'la, ya. Maka dia ditebalkan dengan vokal o. Alqo, alqa'amah, alqa'amah. Jangan amah. Nah, hati-hati. Nah, begitu ya, jangan sampai ditipiskan, ditebalkan vokalnya o. Lalu terakhir di sini menggunakan mat iwad ya, ha. Nah, ini ha kecil. Nah, yang ha pedas. Ha, hi, hu, subha, ha. Nah, jangan subha. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi haknya hak kecil, tipis ya. Anginnya keluar. Ha, hi, hu, subha, ha. Nah, tipsnya gini, kadang memang masih banyak ya, ada yang mengucapkan huruf ha itu masih condong cenderung ke ha besar. Ha. Nah, ini dari segi makhraj pun berbeda. Ha itu dia tenggorokan bawah, kalau ha dia tengah tenggorokan. Ha. Nah, caranya itu tadi ya, tipsnya ini agar mudah nih ya. Coba teman-teman ada yang mau tips huruf ha nggak? Ya, kalau ada yang mau, coba saya pengen tahu, tulis kolom komentar dulu deh. Ya, ini saya sambil hapus dulu materinya. Yang mau kasih tips simple ya, mudah untuk mengucapkan huruf ha agar nggak tertukar dengan huruf-huruf ha besar. Nah, oke ya. Coba. Ini terakhir ya, ini terakhir pembahasannya, kita sampai ayat 3 saja karena sudah jam 10 ya.